bersyukur kepada Allah. Boleh kan? Alhamdulillah. Baiklah, saya akan bercerita dengan judul Baba Cahyana. Tersebutlah seorang putra kerajaan Pajajaran yang gagah perkasa bernama Raden Liman Sujana. Meskipun beliau anak seorang raja, namun tidak mau berkecimpung dalam pemerintahan kerajaan. Dikarenakan beliau sudah dapat memperkirakan bahwa kedatangan agama Islam di tanah Jawa adalah awal keruntuhan bagi kerajaan Pajajaran karena mempertahankan keyakinannya, yakni agama Hindu. Maka beliau pun mengembara ke daerah Banten dan bertapa di sebuah bukit batu karang di bawah pohon jambu. Selama bertapa berhari-hari, beliau mendapatkan ajakan gaib yang berupa sebuah kilatan cahaya yang menuntun jiwa dan raganya, sehingga Raden Liman Sujana berjalan menyusuri pantai utara Pulau Jawa. Sepanjang perjalanan, cahaya gaib itu seolah terus-menerus memberikan arah dan petunjuk sampai kota Tegal. Selanjutnya berjalan lagi ke arah selatan dan sampailah di sebuah bukit yang bernama Bukit Munggul atau Gunung Munggul. Sesampainya di bukit itu, beliau melihat seseorang yang sedang memanjat pohon kelapa. Maka ditegurnya orang tersebut oleh beliau. "Hai Kisana, siapakah engkau dan untuk apa kau panjat pohon kelapa itu?" Sambil menatap orang baru itu, dia berpikir, siapa gerangan? Orang ini tampan, berpakaian rapi meski sederhana. Namun dari penampilannya tampak jelas bukan orang sembarangan. Lalu dengan tersenyum orang yang ditanya, Raden Liman Sujana pun menjawab, "Saya Kelun, Tuan. Orang sini memanggil saya Ki Kelun." "Ki Kelun, kenapa kamu memanjat sambil menggendong? Siapakah anak ini?" "Ini anak saya, Tuan. Ibunya telah lama meninggal. Kasihan sehingga saya bawa kemanapun," kata Ki Kelun menghibah. "Siapa namanya Ki Kelun, anakmu ini?" Raden Liman Sujana bertanya kembali. "Rupiah." Entah mengapa, setelah pertemuannya dengan Ki Kelun di desa Wanakasimpar, tiba-tiba saja cahaya yang semula mengikutinya hilang. Menyadari hal tersebut, beliau menetapkan diri untuk tinggal di desa itu, yakni desa Wanakasimpar. Desa yang masih berupa hutan belantara. Beliau berniat untuk mengabdikan dirinya membangun di lingkungan Gunung Munggul. Selanjutnya, Rupiah dipungut anak oleh Raden Liman Sujana dan ditambah namanya menjadi Rupiah Bakti. Wanakasimpar pun berganti nama menjadi Cahyana. Barangkali dari kata Ana Cahya atau Cahya Ana. Keberadaan Raden Liman Sujana membuat Cahyana menjadi desa yang berkembang dan menarik orang-orang untuk bermukim. Bertambah tahun, desa itu semakin luas. Ditambah para pendatang, maka layaknya sebuah kadipaten saja. Di antara para pendatang tersebut, ada yang bernama Rahmat, seorang keturunan Arab yang berterus terang ingin menyebarkan agama Islam dan berniat agar agama Islam dapat menyebar di seantero Pulau Jawa. Maksud kedatangan Rahmat menjadi gusar hati Raden Liman Sujana. Beliau merasa agama baru itu menjadi ancaman. Maka dengan caranya Raden Liman Sujana pun berbicara dengan baik-baik untuk mengadu kesaktiannya. "Duhai orang baru, apa maksud kedatanganmu?" kata Raden Liman Sujana lembut. "Assalamualaikum saudaraku," jawab Rahmat. "Aku datang ke sini dengan maksud baik ingin bersilaturahmi," kata Rahmat kembali. "Bukankah kau akan membuat huru-hara di sini?" kata Raden Liman Sujana tidak suka. "Tidak, Tuan. Saya ke sini hendak menyambung tali persaudaraan dengan dilandasi iman dan takwa sesuai agama kami, Islam." "Jika kau mengalahkan aku, maka ku izinkan kau menetap di sini
Raden Liman Sujana. Maka keduanya pun berduel dengan ilmu yang dimilikinya. Namun Raden Liman Sujana mengakui kekalahannya dan masuk Islam setelah Rahmat menjelaskan tentang agama Islam. Kemudian Rahmat menikah setelah Rubiah Bakti dewasa. Kehadiran Rahmat dan Raden Liman Sujana menjadikan nama Cahyana menjadi tempat belajar agama Islam semakin terkenal. Kemudian Rahmat beserta istrinya meninggalkan Cahyana pindah ke Rajawana. Rajawana sama terkenalnya dengan Cahyana. Di kedua daerah ini agama Islam berkembang sangat pesatnya. Raden Liman Sujana berganti nama Imam Sujana karena awal pengembaraannya bertapa di bawah pohon jambu di Bukit Karang. Maka beliau memilih nama Syekh Jambu Karang. Sementara sang menantu Syekh Wali Rahmat. Ketika Syekh Wali Rahmat sudah cukup menyampaikan tentang agama Islam, maka ditunjuklah putra sulungnya yang bernama Mahdun Kusen untuk meneruskan perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam. Dan Syekh Wali Rahmat pun kembali ke negara asalnya, Arab. Kemasyhuran Cahyana terdengar oleh Raja Pajajaran yang bernama Raden Niskala Wastu Kencana, sehingga Raja mengutus prajurit untuk pergi ke Cahyana. Menurut pendapat beliau, Cahyana adalah masuk ke kerajaannya. Namun Pangeran Mahdun Kusen menolak. Ia berpendirian bahwa bumi yang dipijaknya adalah milik Allah, bukan milik siapapun. Penolakan Pangeran Mahdun Kusen dianggap ancaman bagi kerajaan Sunda, sehingga raja pun marah besar dan mengutus satu besar pasukan prajurit pilihan untuk menggempur Cahyana atau Rajawana. Berita kedatangan para prajurit Sunda terdengar oleh Pangeran Mahdun Kusen. Ia berpikir, siapa yang akan melawan karena tidak memiliki seorang pun prajurit, namun memiliki banyak para santri. Itulah para prajurit Allah. Allah yang akan menolongnya, tentu saja dengan segala kekuasaannya. Setelah sholat asyar dikumpulkannya para santri. Santri putra ditugaskan untuk mengawasi rumah-rumah penduduk agar jangan sampai rusak. Santri putri ditugaskan untuk menabuh rebana di belakang pintu-pintu gerbang pesantren. Rebana bukan sembarang rebana. Rebana luar biasa yang telah didoakan oleh Pangeran Mahdun Kusen. Saat menjelang maghrib, di mana para prajurit bersiap untuk membuat tempat bermalam, maka Pangeran Mahdun Kusen memerintahkan santri putri untuk menabuh rebana, dan beliau masuk kamar untuk berdoa kepada Allah dan melaksanakan sholat hajat. Berkat perlindungan Allah, begitu rebana dibunyikan, maka terdengar suara yang lain. Ternyata suara ribuan tawon gung yang seakan keluar dari kamar di mana Pangeran Mahdun Kusen sedang berdoa. Ribuan tawon gung itu pun menyerang para prajurit Sunda dalam kegelapan malam. Para prajurit Sunda mengeluarkan kesaktiannya hingga tengah malam baru dapat mengalahkannya. Merasa bahwa tawon itu bukan sembarang tawon, maka para prajurit Sunda mulai berhati-hati pada saat penyerangan pagi hari. Benar saja, serangan pagi hari pada saat pertempuran antara para santri dan prajurit Sunda membuat doa kepada Allah. Ajaib, tiba-tiba saja ada jin besar mengamuk, memporak-porandakan para prajurit Sunda. Dengan gembira, para santri yang sedang memegang rebana menabuh rebana sambil bernyanyi. Nyanyian bernafaskan Islam. Hingga kini kesenian tersebut masih ada di daerah Rajawana dengan nama Braen. Demikian cerita Pangeran Mahdun Kusen sebagai bagian dari cikal bakal Baba Cahyana, salah satu awal berdirinya kota Purbalingga. Buah anggur dikasih tetangga, tetangga baik bernama Diana. Sejarah luhur Purbalingga berawal dari Baba Cahyana. Di pelataran bermain karet 4 orang. Petilasannya di Adilawet. Tokoh terkenal Syekh Jambu Karang. Demikian cerita dari saya. Semoga kota Purbalingga semakin jaya.